Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Tadi Tante Nadine cerita sama Amira, Mas. Oke. Soal kecelakaan kapal yang menimpa Amira, Papa, Mama, sama Kak Elang. Oke. Terus tapi apa alasannya, Tante? Bukannya Pak Haryono itu yang ngebantuin Papa sama Mama untuk kawin lari? Karena Pak Haryono sakit hati waktu dipecat sama opa kamu. Apalagi semenjak itu, bisnis dan karirnya selalu dijegal sama opa kamu. Karena opa kamu, Pak Haryono dan sekeluarga waktu itu menderita. Sayang, Tante minta maaf ya. Jujur Tante tuh berat banget mau ceritain ke kamu. Karena Tante gak mau ngeliat kamu sedih. Kamu pasti akan terpukul kalau tahu ternyata orang yang mencelakai keluarga kamu itu adalah papanya Biru. Bagus. Sepertinya Amira terhasut sama omonganku. Enggak, Amira. Kamu jangan kemakan sama omongannya Tante Nadine. Pasti semua itu kan gak benar. Tante Nadine itu licik. Bisa aja kan dia memutarbalikkan fakta untuk menghasut aku. Pokoknya, aku harus cari tahu kebenarannya. Kenapa aku gak bisa tidur ya? Ya, masuk. Pak, Hei. ganggu nggak? Oh, enggak ganggu. Kenapa, sayang? Sini, duduk. Kenapa? Amira mau nanya sesuatu ke Papa. Oh, boleh dong. Mau nanya apa? Tadi Tante Nadine cerita ke Amira, Pak. Soal kecelakaan kapal yang kita alami waktu itu. Saat kapal kita mau menyeberang dari Pulau Pasir. Terus Tante Nadine bilang, katanya kecelakaan kapal itu bukan kecelakaan biasa, Pak. Tapi kecelakaan kapal itu karena sabotase, Pak. Kata Opa Guntur bilang ke Tante Nadine kalau itu semua ulahnya Papa Haryono. Pak. Iya. Itu semua benar nggak sih, Pak? Apa mungkin benar Papa Haryono pelakunya? Gini, sayang. Waktu itu, opa kamu juga cerita. Dia cerita sama soal yang kamu tanya ini. Dan waktu itu juga papa bilang, papa gak percaya. Karena menurut papa, Pak Haryono itu orang yang sangat-sangat baik. Dia selalu bantuin papa, termasuk opa kamu juga. Jadi, nggak mungkin dia melakukan itu. Nggak mungkin, sayang. Tapi, Papa ngerasa nggak sih kalau kapal itu memang disabotase? Pak Didit, saya ucapin banyak terima kasih karena
Pak Didit udah bantu kami untuk ya membawa kami sekeluarga, saya, Safira, dan anak-anak sampai ke Jakarta, Pak. Bahkan Pak Didit sampai repot-repot nganterin kita ke dermaga, sampai bawa barang-barang kita juga. Saya sebenarnya nggak enak, Pak. Nggak apa-apa. Saya nggak pernah merasakan direpotin. Dulu pun saat saya bekerja di perusahaannya Pak Guntur banyak membantu saya. Meskipun saya hanya seorang supir. Ya, memang begitu Papa saya. Sebentar ya. Iya, sebentar. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Iya, sayang. Waktu itu, persisnya sebelum kejadian itu, Papa sempat lihat ada seorang laki-laki turun dari kapal yang akan kita naiki. Tapi Papa nggak sempat lihat mukanya. Tapi Papa ingat banget. Di tangannya ada tanda lahir. Terus Papa nggak tahu siapa laki-laki itu? Nggak tahu, sayang. Nggak tahu. Ya terus dia ngapain naik ke kapal kita, Pak? Ya, waktu itu Papa cuma pikir, ya mungkin dia nelayan atau anak buah kapal, sayang. Mungkin memang kapal kita disabotase, Pak. Aku harus cari tahu siapa yang tinggal di rumah itu. Benar, Ibu yang udah bunuh Haryono, Bu. Majikan Ibu sendiri. Rani nggak punya ibu yang dengan mudahnya menghabisi nyawa orang, Bu. Bu, aku minta sama Ibu. Aku minta sama Ibu jujur sama Mas Biru dan juga Mas Noah. Siapa yang udah nyuruh Ibu ngelakuin ini semua, Bu? Siapa yang udah nyuruh Ibu ngelakuin ini semua, Bu? Jawab, Bu. Ibu jawab, Bu. Jawab lagi, Bu. Kalau Ibu nggak mau ngomong sama Rani, kalau Ibu nggak mau jujur sama Mas Biru dan juga Mas Noah, Rani nggak mau lagi jadi anak Ibu. Rani nggak mau punya ibu seorang pembunuh.
perempuan itu. Rani! Rani! Maafin Ibu, Nak. Ibu terpaksa melakukan itu. Itu kan Mbok Lasri. Berarti perempuan tadi anaknya Mbok Lasri, si Rani. Ya Allah, padahal aku terpaksa menuruti keinginan Pak Bram buat melindungi Rani. Tapi Rani malah jadi membenci aku. Kenapa jadi begini ya Allah? Apa itu Rani? Apa dia pulang? Selamat malam, Mbok Lasri. Jangan sakiti saya, Pak. Ada gunanya saya sakiti kamu. Tapi kamu masih sayang kan sama anak kamu? Tolong, Pak. Jangan apa-apain anak saya, Rani, Pak. Kamu bilang apa aja sama Noah dan Biru? Jangan bohong. Karena tadi siang saya lihat, saya tahu mereka kesini. Jawab! Saya tidak banyak bicara dengan mereka, Pak. Saya hanya bilang kalau yang mengosongkan inhaler Haryono adalah saya. Kenapa kamu kasih tahu mereka? Saya terpaksa bilang, Pak. Bertahun-tahun saya dihantui rasa bersalah. Saya tidak enak makan, tidak bisa tidur, Pak. Saya selalu mimpi buruk. Dengan saya bicara ke mereka, saya berharap perasaan bersalah saya berkurang, Pak. Kamu bilang apa lagi sama mereka? Kamu bilang sama mereka kalau saya menyuruh kamu menghabisi Haryono? Tidak, Pak. Saya hanya bilang yang mengosongkan isi inhaler Pak Haryono adalah saya.
Saya tidak bilang Bapak yang menyuruh saya. Pak, maafin saya, Pak. Jangan sakiti saya dan anak saya Rani, Pak. Saya janji, saya tidak akan buka mulut, Pak. Diam! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nungguin aku? Iya, Amira nungguin Mas Biro. Oh, so sweet banget sayang. Mas, Amira mau ngomong sesuatu sama Mas Biro. Oke. Kenapa sayang? Kita ngobrol di kamar aja, oke? Oke. Ayo. Serius banget? Tuh, Mas. Ada apa sayang? Tadi Tante Nadine cerita sama Amira, Mas. Oke. Soal kecelakaan kapal yang menimpa Amira, Papa, Mama, sama Kak Elang. Oke. Terus Papa bilang kalau Opa Guntur curiga kalau ternyata kecelakaan kapal itu terjadi karena disabotase, Mas. Sabotase? Siapa orang yang sabotase kapal kalian? Opa Guntur tahu? Sayang, siapa? Tante Nadine bilang kalau kecelakaan kapal itu disabotase sama Papa Haryono, Mas.